Kenalkan saya Budi, saya tinggal di Bandung. Kita sekarang lagi ada di kolam kita di daerah Soreang, tepatnya di daerah Tanjung. Di tempat ini saya mulai beraktivitas di akhir 2024, udah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Di sini kita budidaya, yang pertama ada nila, yang kedua ada lele. Di awal banyak sekali masalah yang terjadi di tempat ini secara budidaya, karena seperti yang teman-teman lihat di belakang, ini adalah kolam deras, di mana ini sudah dibangun jauh tahun 1985 dan aktif dipakai sampai tahun 97. Dari tahun 97 sampai 2024 bisa dibilang mangkrak, adapun kegiatan tidak optimal. Di tahun 2024 akhirnya kita coba rapihkan, meski hari ini masih belum 100%, tapi bentuknya udah mulai kelihatan. Ada beberapa tahap evaluasi yang kita kerjakan, utamanya jalur air, karena kita berbudidaya ikan, maka air menjadi bagian yang penting untuk sustainability atau keberlanjutan si budidaya ikan ini. Banyak cara yang kita tahapi, tapi kita buat singkat aja ceritanya karena cukup panjang dan memusingkan pada prosesnya. Sehingga akhirnya kita putuskan ada 2 kolam yang awalnya kita pakai untuk budidaya, kita siapkan dan kita tempatkan untuk kolam pengendapan. Jadi air di belakang tembok ini ada sungai. Dari sungai itu nanti masuk ke dalam kolam pengendapan. Setelah diendapkan di kolam pertama, lalu juga masuk ke kolam pengendapan yang kedua. Nah, setelah diendapkan di 2 tempat, lalu kita simpan nanti di atas tandon untuk disaring menggunakan jaring nelayan, lalu didistribusikan kembali ke beberapa tempat yang ada di sini. Dan ketika sudah dijalankan metode tersebut, ternyata alhamdulillah sudah menghasilkan hasil output air yang baik. Karena sebelumnya air yang masuk itu bercampur lumpur, kotoran, bahkan mungkin sampah juga. Nah, dengan cara pengendapan ternyata hasilnya lumayan signifikan. Bahkan ketika diukur TDS-nya, air tanah, TDS dan pH-nya, air tanah dan air sungai setelah diendapkan, disaring, air sungai yang sudah diendapkan itu hasilnya lebih bagus dibanding dengan air tanah itu sendiri. Nah, di tempat ini kita fokus 2 bagian. Yang pertama adalah pendederan lele, termasuk pemijahannya. Yang kedua adalah pembesaran nila. Pada fase pembesaran nila kita juga mengalami beberapa tahap. Tahap yang pertama kita coba dengan mekanisme biofloc. Tapi di Bandung khususnya dengan cuaca yang cukup dingin dan metode yang mungkin bisa dibilang cukup repot secara teknis, sehingga akhirnya kita mengevaluasi dan memodifikasi kolam yang awalnya kita pakai untuk biofloc, lalu akhirnya kita menggunakan sistem kocor. Dengan tetap bantuan aerasi, harapannya kepadatan tebar tetap bisa dijaga sama seperti biofloc. Dan alhamdulillah kita sudah mulai bisa kelihatan di kolam blok D di belakang sebelah kiri saya itu ada 2 kolam yang sudah kita isi dengan kapasitas kurang lebih 5 sampai dengan 6 ton untuk 2 kolam, di mana masing-masing 3 ton. Dan ini adalah siklus pertama atas metode yang sedang kita terapkan. Di kolam-kolam yang lain saat ini juga kita isi dengan pendederan lele, di mana kita akan produksi hingga ukuran 57 dan 79 atau kurang lebih sekilo 250 atau sekilo 100. Hari ini kebutuhan lele lagi banyak, masyarakat mulai sadar protein
dan harganya juga masih ekonomis, sehingga lele menjadi salah satu pilihan sumber protein untuk masyarakat. Dan akhirnya kita pilih itu untuk jadi opsi kita karena tempat ini akhirnya menjadi lebih cocok untuk budidaya lele dibanding nila, karena sebelumnya di kolam-kolam ini semua diisi nila. Nah, yang nila kita fokus budidaya di Subang, baik itu hatchery, deder, bahkan sampai pembesaran kita fokus di Subang. Ketika kita bicara market, maka karena saya tinggal di Bandung, maka sayang sekali bila hasil budidayanya tidak kita optimalkan dari sisi market. Maka saya ngebangun jaringan distribusi namanya Menjala. Menjala ini adalah bisa dikatakan dia bandar untuk mendistribusikan ikan-ikan yang ada di hasil budidaya petani termasuk kolam kita untuk kita distribusikan ke pasar, jongko, rumah makan, dan beberapa kolam pemancingan. Saat ini sudah mulai berjalan, termasuk juga kemarin kita lagi riset juga untuk ke end user, di mana ada penjualan, metode penjualan yang saat ini kita jalankan, yaitu jualan end user, yaitu laukin. Laukin adalah ikan segar yang kita marinasi, yang kita kasih bumbu sehingga bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Metode jualannya kita berkeliling pakai gerobak, dan ada juga stand-stand yang ada di Car Free Day. Atas hal tersebut, maka sebetulnya proses ini adalah proses yang panjang, proses yang berat, proses yang membutuhkan bukan hanya tenaga, waktu, pikiran, tapi yang utama dan yang paling besar adalah biaya. Buat teman-teman yang mungkin ingin masuk ke dunia perikanan, pelajari lebih dalam tentang seluk-beluknya, marketnya, lokasi budidayanya, sehingga teman-teman tidak terjerat atau tidak terjerumus pada sesuatu yang teman-teman belum pahami. Saya pun termasuk orang yang ikut terjerumus dalam arti belajar otodidak, lihat di YouTube, banyak ilmu kanan dan kiri, banyak suara, banyak masukan. Tapi dengan masukan yang banyak itu juga membuat saya sulit untuk berpikir jernih. Maka dari itu, saran saya buat teman-teman yang ingin masuk ke budidaya, lihat potensi pasarnya apa, lalu kondisi lingkungan alam yang ada di sekitar nya seperti apa, apakah memungkinkan atau tidak. Karena ketika kita bicara sistem insentif, maka di situ ada pengondisian alam, ada pengondisian situasi di mana bisa jadi hal tersebut tidak sesuai dengan prasyarat ikan bisa tumbuh dengan baik, khususnya dengan mudah. Karena ketika kita melawan satu kondisi alam pada proses budidaya, itu akan menjadi sangat sulit kita berbudidaya dibanding dengan tempat-tempat yang memang sudah ideal untuk berbudidaya. Jadi saran saya tetap belajar dan pelajari sebelum masuk ke dunia budidaya. Mungkin itu aja sharingnya. Buat teman-teman yang memang pengen sharing, boleh DM, nanti kita janjian untuk kita ngobrol, kita diskusi apa yang mungkin bisa kita kembangkan atau teman-teman bisa kerjasamakan. Ayo, saya terbuka, diskusi ilmu, diskusi market, diskusi rantai pasok, supply chain, dan lain-lain. Kita diskusi. Jangan lupa follow terus akun YouTube kita, Pixmi Agriculture, karena ke depan kita akan banyak diskusi dan sharing tentang ilmu budidaya, ilmu marketing, ilmu supply chain kalau kita bicara rantai pasok dari satu buah proses. Dan ini akan menjadi sangat menyenangkan karena sebetulnya dunia ikan di Indonesia ini sangat menarik. Tapi saya tidak berharap untuk menyelesaikan itu karena itu juga mungkin bukan tugas saya. Tapi yang ada adalah yuk kita berkembang bersama, kita jalan bareng, kita diskusi
apa yang mungkin itu menjadi peluang buat kita, layak dan wajib kita ambil. Mungkin sekian dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.